Rekaman sudah dimulai. Saya mau share screen. Oke. Nah, hari ini ada 2 materi yang akan kita pelajari ya. Ada part pertama dan part kedua. Yang pertama adalah tentang fungsi dan grafnya, kemudian yang kedua tentang menggabungkan fungsi, kemudian menggeser fungsi dan scaling, memperbesar atau memperkecil fungsi. Sudah siap? Kita langsung mulai? Siap ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Bapak. Oke, yang kita pelajari di part pertama ini adalah yang pertama tentang apa itu fungsi, kemudian bagaimana domain dari fungsi, kemudian bagaimana range dari fungsi. Selanjutnya ada tentang graf dari fungsi ya, gambar kurvanya. Kemudian tentang definisi fungsi naik dan fungsi naik dan fungsi turun ya, fungsi yang naik dan fungsi yang turun. Kemudian fungsi genap dan fungsi ganjil dan simetrinya, dan nanti ada seperti pertemuan yang sebelumnya ada take home challenge ya yang kalian perlu kerjakan di rumah. Kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang apa itu fungsi, domain, dan range. Jadi definisi dari fungsi, kalau definisi formal ya, ini definisi secara matematis ya, sebuah fungsi f dari himpunan D ke himpunan Y ya. Jadi kalau kita punya kalau kita punya himpunan ini ada D, ini ada Y. Nah, F itu dari himpunan D ke himpunan Y ini ya. Ini adalah fungsi F. Sebuah fungsi F dari himpunan D ke himpunan Y itu pada dasarnya adalah aturan yang meng-assign atau yang menugaskan atau menunjuk sebuah elemen di himpunan Y, dan itu menghubungkan elemen tersebut kepada setiap elemen di di himpunan D. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita perbesar ya, mau besarin gambarnya ya. Jadi ini ada himpunan D, ini ada himpunan Y gitu ya. Nah, kita punya aturan F ya, yang menghubungkan, yang mengarahkan setiap titik di di Y itu punya titik asal di D. Tapi pada prakteknya sebenarnya aturan ini tidak selalu berlaku untuk semua titik di D maupun semua titik di Y. Jadi bisa jadi himpunan F itu cuma bisa memetakan dari sebuah set yang kecil ini ya, ini misalkan set D kecil ke set misalkan Y kecil. Jadi pada prakteknya tidak semua yang ada di D itu selalu bisa dipetakan ke Y. Nah, jadi F itu kita harus cari yang mana yang di D yang bisa dipetakan ke Y itu pada dasarnya. Nah, di sini yang ada di bulatan merah D kecil itu disebut sebagai domain, dan hasilnya ya, hasil pemetaannya
ke Y kecil yang di bulatan merah juga itu disebut sebagai range. Ini, cara penulisannya itu seperti ini ya. Jadi kita katakan Y itu adalah fungsi dari X atau secara simbolik dituliskan sebagai ini. Y sama dengan F dalam kurung X, atau kalau mau kita sebutkan dengan bicara gitu ya, cara menyebutkannya adalah Y sama dengan F dari X. Y equals F of X. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, set D yang bisa menjadi input dari F. Jadi kalau di gambar ini adalah D kecil ya, yang bisa menjadi input dari F, itu disebut sebagai domain. Nah, kemudian set outputnya ya, dari semua titik di D yang ada di Y itu disebut sebagai range dari F. Jadi set semua nilai output dari F untuk semua X yang ada di D yang bisa menjadi domainnya ya, itu disebut sebagai range dari fungsi ini. Ya. Dalam hal ini kalau kita tuliskan fungsi ini ya, X itu adalah variabel independen. Ada yang tahu mengapa independen? Mengapa dia disebut sebagai variabel independen? X disebut sebagai variabel independen karena dia nilainya tidak bergantung pada apapun. Ya. Jadi nilainya bisa kita ubah-ubah. Sedangkan Y di sini kan nilainya bergantung pada X. Ya. Y ini, variabel Y itu nilainya bergantung terhadap X. Jadi kalau nilai X-nya berubah, maka Y-nya ikut berubah. Maka dari situ nilai variabel Y kita sebut sebagai variabel dependent. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nggak tanya karena sudah paham atau makin bingung? Bingung. Bingung siapa tadi? Yang bingung siapa tadi? Kalau bingung tanya dong, jangan nggak tanya. Saya nggak tahu nanti bingungnya di mana. Oke, yang tadi bilang bingung apa? Hafiz. Ya. Kenapa Yang bingungnya? range itu maksudnya gimana ya, Pak? Gimana? Range. Range. Iya. Range itu, oke, mungkin akan lebih kelihatan di sini ya, di contoh ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat, maka kira-kira yang bisa menjadi domain dari Y sama dengan X kuadrat ini apa saja? Yang bisa menjadi domainnya adalah semua bilangan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Setuju ya ini ya. Nah, range-nya adalah kalau kita masukkan X dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, hasil Y-nya itu seperti apa? Ternyata hasil Y-nya itu karena X kuadrat, hasil Y-nya itu hanya dari 0 sampai positif tak hingga saja. Berarti range-nya adalah 0 sampai positif tak hingga. Begitu, Hafiz. Bisa dimengerti? Oke. Kemudian kalau kita punya fungsinya Y sama dengan... Ya, silakan. Coba Akasha. Secara nggak langsung sebenarnya range itu sama aja kayak kemungkinan yang bisa untuk Y gitu, Pak. Ya, secara tidak langsung begitu. Ya. Tapi kita perlu hati-hati karena range itu nilai untuk Y di mana fungsinya terdefinisi. Ya. Ya, Jadi makasih, kalau Pak. kita lihat ini ya, contohnya yang ketiga kita mulai dari yang kita ambil contoh yang ketiga ya. Y sama dengan akar X.
Maka fungsinya terdefinisi kalau X-nya di mana? Lebih dari 0, Pak. Ya, X-nya lebih dari atau sama dengan 0 kan ya. Nah, berarti domainnya adalah X itu ada di 0 sampai positif tak hingga. Ini ya. Saya ingatkan sekali lagi, kalau ada kurung kotak, ini berarti 0-nya termasuk ya. Jadi 0 bisa masuk ke sini. Nah, range-nya kalau kita pelajari mungkin di SMA ya, kalau kita punya akar, kalian masih ingat nggak ya? Kalau punya akar itu berarti hasil dari sebuah akar itu plus minus. Biasanya kalau di SMA, betul tidak? Iya Pak, betul Pak. Iya, Pak. Nah, definisi itu berlaku untuk kasus-kasus tertentu saja. Jadi secara umum untuk fungsi ya, fungsi itu untuk setiap nilai X tidak boleh ada 2 atau lebih nilai Y. Jadi untuk setiap nilai X, Y-nya cuma boleh 1 saja. Jadi misalkan X-nya sama dengan 1 di sini ya. Untuk fungsinya terdefinisi, akar dari 1 itu terdefinisi, betul tidak? Akar dari 1 apa kalau di SMA? 1 juga, Pak. Akar dari 1 plus minus 1 kan ya? Plus minus 1 Pak. Plus minus 1. Ya. Tapi plus minus 1 itu kalau misalkan nanti kalian mencari akar-akar dari sebuah persamaan, itu boleh. Untuk fungsi, kita cuma boleh pilih salah satu saja. Pilih yang positif saja atau yang negatif saja. Tapi pada umumnya, kalau kita temukan kasus yang seperti itu ya, nilai dari akar itu kesepakatan yang banyak dipilih adalah yang kita ambil nilai positif saja. Jadi di sini range-nya bukan dari negatif sampai positif, bukan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, tapi dari 0 sampai positif tak hingga saja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Makin bingung? Jadi sekarang bisa disepakati ya, kalau kita berbicara tentang fungsi, maka nilai dari fungsi itu cuma boleh 1 untuk setiap input. Ya. Untuk kasus ini, untuk setiap X nilai Y-nya cuma boleh 1. Tapi ya, X yang berbeda boleh menghasilkan Y yang sama. Contohnya, kalau kita ambil Y sama dengan X kuadrat. Kita ambil X-nya min 1, berarti Y-nya berapa? 1, Pak. Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1 juga, Pak. 1 juga ya. Dalam hal ini X-nya berbeda ya. Jadi X boleh berbeda, X harus berbeda, Y-nya boleh sama. Ya. Tapi untuk X yang sama tidak boleh ada Y yang berbeda. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Pak, saya mau tanya. Ya, yang mau tanya siapa? Saya. Suaranya ya langsung bertanya saja. Mau tanya, Pak. Berarti pengertian fungsi secara tidak langsung tuh untuk domainnya tuh nggak boleh 2 ya, Pak? Boleh bercabang gitu, Pak? Domainnya nggak boleh bercabang, tergantung maksud bercabangnya gimana. X-nya kayak double gitu. Oh, X-nya ada di satu set dan set lainnya gitu misalkan. Iya, Pak, betul. Contohnya gimana coba? Misalnya untuk X-nya tuh 2 tapi range-nya itu hasilnya ada 2. Itu nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa ya. Jadi kalau untuk satu nilai X itu tidak boleh ada 2 atau lebih nilai Y. Jadi untuk satu nilai X cuma boleh ada satu nilai Y. Tapi untuk satu nilai Y boleh ada lebih dari satu nilai X begitu. Gitu. Bisa Terima kasih, dipahami, Pak. Farhan? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya, Pak. Kasya. Ya, silakan.
tadi yang apa namanya, yang Y nilainya Y boleh ada 2, tapi X cuma 1 doang, itu gara-gara X-nya independen ya, Pak? Gara-gara X-nya independen, iya. Ya bisa dibilang itulah. Gini, mungkin akan lebih cocok kalau mungkin akan lebih jelas kalau saya gambar ya. Panut suka seperti ini. Mungkin akan lebih cocok kalau saya gambar ya. Saya coba gambar ya koordinat kartesius misalkan ya. Ini X, ini Y ya. Saya gambarkan kurva dari ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini boleh jadi fungsi ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini ya, kalau kita punya garis vertikal ya, kemudian kita geser garis vertikal ini ya, dari kiri ke kanan ya, dari paling kiri ke paling kanan ya. Kita geser terus vertikal ini ya, tidak pernah ada 2 nilai Y dalam satu garis merah. Betul tidak? Betul, Iya, Pak? Pak. Betul ya? Nah, sekarang Betul. saya mau gambar lagi. Saya ambil gambar seperti ini. Ini X, ini Y ya. Kemudian kita gambar seperti ini. Ini gambarnya agak jelek. Anggaplah gambarnya betul gitu ya. Ini adalah kurva dari Y sama dengan akar X, bukan. X sama dengan Y kuadrat. Kalau kita buat X sama dengan Y kuadrat, ya, maka ini boleh jadi fungsi. Ya. Tapi, kalau kita ganti, ini kita tulis sebagai Y sama dengan X akar dari X. Kalau kita lihat ya, kalau kita gambar garis vertikal lagi ya, terus kita geser dari kiri ke kanan. Kita pasti di sini menemukan garis vertikal di mana ada 2 titik di kurva ini yang dilewati oleh garis vertikal yang warna merah. Betul tidak? Betul, Pak. Betul ya. Kalau seperti ini tidak boleh jadi fungsi ya. Tidak boleh jadi fungsi karena untuk nilai X yang sama ya, itu tidak boleh ada 2 Y yang berbeda. Makanya kita ambil salah satu saja. Kita mau ambil yang atas saja atau yang bawah saja. Yang banyak dipakai adalah kita ambil yang atas saja, makanya yang bawah kita hapus ya, nggak kita pakai. Seperti itu. Jadi kurva dari Y sama dengan akar X itu cuma yang atas aja. Ini kurva yang benar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang bertanya tadi sudah makin jelas atau makin bingung? Mudah-mudahan Saya makin bingung jelas. yang tadi Bapak jelasin itu Pak, yang X-nya 1, Y-nya juga 1, yang fungsi Y sama dengan X kuadrat. Dan X-nya min 1 kuadrat, Y-nya juga 1 kan Pak? Di sini maksudnya. Y sama dengan X kuadrat ini. Iya Pak, nah udahnya yang Y sama dengan akar X itu, kalau misalkan akar X-nya akar dari min 4, harusnya nggak bisa dong Pak? Akar dari min 4 Imaginer. kan tidak terdefinisi, karena Iya. karena akarnya tidak bisa didefinisikan kan ya. Makanya X-nya cuma bisa dari 0 sampai positif sehingga gitu. Oh, oke Pak. Gimana, Christian?
Masih agak bingung sih Pak, tapi dilanjutkan saja. Agak bingung. Oke, pada prinsipnya ya ada tes untuk menentukan apakah itu fungsi atau tidak gitu ya. Maksudnya dia fungsi terdefinisi grafnya kayak gimana. Jadi untuk fungsi yang horizontal ini cuman boleh satu ya. Tapi yang vertikal ya, yang kalau di sini X ya, kemudian yang vertikalnya Y, ya, sumbu vertikalnya Y, itu nilainya boleh 2 atau lebih bahkan. Jadi untuk setiap X itu ada satu nilai Y. Tapi untuk setiap nilai Y itu bisa ada lebih dari satu nilai X. Prinsipnya seperti itu. Nanti Christian kalau misalkan masih bingung ya boleh lihat apa namanya rekamannya lagi atau tanya ke teman-temannya yang sudah paham gitu ya. Baik, Tanggung Pak. jawab teman-temannya yang sudah paham membantu teman-temannya yang kurang paham gitu ya. Baik, Pak. Lanjutkan ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. Nah, contoh lagi kalau misalkan ini Y sama dengan 1/X. Kenapa domainnya semuanya dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga kecuali 0. Di sini bisa dipahami ya. 0 tidak termasuk. Karena apa? Karena kalau saya masukkan X sama dengan 0, dia tidak terdefinisi. Seperti itu. Nanti kalian bisa cek lagi contoh-contoh ini. Nah, kira-kira domain dari fungsi ini apa? Sama range-nya apa? Saya tulis lagi ya. F X sama dengan akar 5X plus 10 kalau nggak salah ya. Oke. Domainnya apa? Domainnya 5x tambah 10, akar 5x tambah 10, Pak. Ya. Domainnya adalah supaya fungsi ini terdefinisi kan berarti yang di dalamnya akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Betul tidak? Iya, Pak, betul. Iya, Pak. Ya. Jadi Iya, Pak. untuk mendapatkan domainnya, kita harus membuat 5X plus 10 itu lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini 5X lebih dari sama dengan min 10 atau X-nya lebih dari sama dengan min 2. Di sini domainnya adalah ini. Domainnya adalah X lebih dari sama dengan min 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Range-nya kira-kira apa? Range-nya? 0 sampai tak hingga, Pak. Ya, betul sekali ya. Range-nya dari 0 sampai tak hingga. 0-nya ikut ya. Makanya pakai kurung siku. Oke. Untuk contoh pertama ini masih mudah ya. Contoh yang kedua. Domainnya apa? Range-nya apa? Kita punya FT sama dengan 4/3 min T. Domainnya apa? Minta hingga sampai 3. Domainnya Minta hingga sampai 3. minta hingga sampai 3 di sini kurung biasa atau kurung siku? Kurung biasa. Kurung biasa. Kalau misalkan saya buat 3 sampai tak hingga boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, Berarti Pak, di sini domainnya semuanya kecuali 3 ya. Kenapa kecuali 3? karena kalau 3 nggak terdefinisikan, Pak. Ya, betul. Ini tidak Karena kalau terdefinisi. 3 pembaginya 0 ya. Kalian boleh tulis dengan cara ini atau domainnya bisa ditulis. Kalian boleh langsung tulis T tidak sama dengan 3 gitu ya. Kalau misalkan baru-baru belajar. Tapi
Kalau cuma menulis T tidak sama dengan 3 itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu yang atas ini. Tapi kalau masih baru belajar, kalian yang penting tahu dulu ya domainnya seperti apa. Range-nya kira-kira apa range-nya? Bilangan real, Pak. Range-nya bilangan real kecuali 0. Bisa nggak dia nilai fungsinya jadi 0? Oh iya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Cuman mungkin cara penulisan ini kalian agak kesulitan ya. Jadi kalian cukup menuliskannya seperti ini. Min tak hingga sampai 0, 0-nya nggak ikut, digabung 0 sampai positif tak hingga. Ini range-nya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nanti ada di take home challenge ada yang bisa kalian kerjakan ya untuk menentukan domain dan range. Tapi kita mau langsung berangkat ke graf dari sebuah fungsi ya, atau kurvanya dari fungsi itu seperti apa. Nah, pada dasarnya definisi formal dari kurva dari sebuah fungsi itu ya, kalau kita punya fungsi dengan domainnya D, maka grafnya itu semua poin di koordinat kartesius yang mana memenuhi fungsi f. Ya. Jadi notasinya itu sebenarnya seperti ini. Notasi formalnya seperti ini. Ya. Jadi kumpulan titik-titik x, fx, di mana x-nya ada di domain D. Tapi kalau untuk kalian mahasiswa ilmu komputer ini tidak perlu dihafal ya. Yang penting kalian tahu cara gambar kurvanya. Nah, contoh, bagaimana menggambar kurva Y sama dengan X kuadrat pada selang min 2 sampai 2. Cara menggambarnya gimana? Kita buat tabel dulu ya, tabel X, Y yang memenuhi persamaan Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita plot titik-titiknya yang ada di tabel itu, kemudian kita gambar kurva mulus. Nah, di sini saya ingatkan sekali lagi ya, sebuah fungsi f itu cuma bisa punya satu nilai fx untuk setiap x pada domainnya. Jadi kalau kita gambar, kalau kita gambar y sama dengan x kuadrat, maka kita buat tabel dulu. Kita buat tabel dulu ya. Kita mau gambar pada interval min 2 sampai 2. Kita buat tabel yaitu y-nya apa, x-nya apa, kemudian y-nya apa. Kalau x-nya min 2, y-nya berapa? 4, Pak. 4, Pak. Kalau x-nya min 1, y-nya 1, Pak. 1. Kalau x-nya 0? 0. 0. Kalau x-nya 1, y-nya 1. Kalau x-nya 2, y-nya 4. Nah, sekarang pertanyaannya gambarnya akan jadi seperti apa gitu ya. Kita gambar koordinat kartesius. Ini x, ini y gitu ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian ini 1, ini 4. Kita gambarkan titik-titiknya. Ya. Jadi step selanjutnya adalah kita setelah buat tabel ya, buat tabel yang di atas ini, kita plot titik-titiknya di koordinat kartesius. Jadi kita punya 0,0 titik ini. Kemudian
min 1,1 titik ini. Kemudian min 2,4. Kita plot ini. 1,1 dan 2, nah, sekarang pertanyaannya, kurvanya bentuknya seperti apa? Setelah kita gambarkan titik-titik itu. Apakah kurvanya seperti ini, kita tarik garis lurus dari setiap titik? Atau kurvanya, karena tadi permintaannya kan, yang ketiga kita menggambar kurva yang mulus ya. Kalau kurvanya kayak garis lurus untuk setiap titik, ini tidak mulus kan ya. Kalau mau kita buat mulus, misalkan selama dia melewati titik, kita gambarnya kayak gini. Yang penting dia mulus gitu. Apakah itu kurvanya? Belum tentu ya. Jadi yang kita perlu gambar ya pada dasarnya kita juga harus terbiasa gitu ya. Untuk Y sama dengan X kuadrat, itu pada dasarnya gambarnya ya gini. Bentuknya kayak apa namanya? Huruf U gitu ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Yang ini bukan. Ini bukan. Seperti itu ya. Cara menggambar grafik fungsi bisa dipahami? Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan. Yang perbedaannya yang kurva yang Bapak gambar X sama dengan X kuadrat, yang atas sama yang bawah bedanya apa Pak ya? Kok yang atas salah terus yang bawah benar gitu? Oke. Mungkin yang di atas, ini misalkan saya buatnya cuma garis lurus, jadi dia tidak mulus ya. Kalau ini kan bentuknya kayak huruf U gitu ya, cukup mulus. Sedangkan yang di atas di sini tadi kita gambarnya adalah garis lurus menghubungkan ini, terus garis lurus menghubungkan 2 titik lagi, garis lurus lagi, dan seterusnya. Padahal kurva Y sama dengan X kuadrat itu di titik misalkan mendekati 0,0 dia semakin landai. Seperti ini. Kalau garis lurus nanti kan dia bentuknya kayak apa namanya? Segitiga gitu ya. Jadi ada sudutnya. Padahal kurva Y sama dengan X kuadrat itu kita tidak bisa melihat sudutnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi yang salah itu titik sudutnya Pak ya? Iya. Oh, iya Pak, makasih. Ya, jadi sebenarnya walaupun kita buat gambar apapun ya yang melalui apa namanya, titik-titik yang sudah kita daftar di atas ini ya, yang melalui titik ini, tapi belum tentu gambar yang kita dapatkan itu benar. Kalau mau cara paling benar adalah ya kita apa namanya? Cara paling benar adalah kita membuat titik yang tidak berhingga. Jadi mungkin gini deh, saya tunjukkan pakai tidak perlu, jarak tidak perlu, tidak. Kemudian kita mau gambar apa? Misalkan lupa di Julia itu kalau plot gimana ya?
Oh, sesimpel itu. Oke. Jadi misalkan kita punya fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ya. Terlalu kecil nggak yang ini apa namanya layar saya? Perlu diperbesar. Ini cukup besar. Udah Pak, udah besar. Nah, kemudian saya plot f x-nya dari min 2 sampai 2. Kemudian saya tambah plot titik-titiknya ya. Gimana caranya? Dia plot points. Oke ya. Kita buat titik-titiknya, misalkan text list itu isinya min 2, min 1, 0, 1, 2. Sekarang kita ambil itu gitu ya. Kemudian y list-nya adalah f dari x list. Kita plot x list, y. Kita plot, kita tumpukin aja. Bisa nggak ya? Plot in print. Oh, saya tahu. Masalahnya ada di sini. Ya. Ngasih marker gimana? Marker. Misalkan share Oke, ya. Kan kita sudah punya titik-titiknya ya, min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, min 2,4 ya. Tadi yang digambar yang di atas, yang di sini, itu adalah kalau di sini plot yang warna orange. Orange atau merah itu ya, kayaknya kecoklatan. Ya, plot yang bukan biru lah ya. Nah, kalau kita gambarnya seperti itu ya, garis lurus menghubungkan antar dua titik, maka plot kita tidak benar. Misalkan saya hilangkan nolnya. Plotnya jadi seperti ini. Gitu. Plotnya jadi nggak benar. Padahal plot dari X kuadrat itu adalah yang warna biru. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang gimana caranya ngeplot ini? Fx sama dengan min x untuk x kurang dari 0, x kuadrat untuk x di antara 0 dan 1, 1 untuk x lebih dari 1. Saya tanya Google lagi ya, Julia piecewise function.
Sekarang saya buat fungsi yang agak berbeda ya, yang piecewise function contohnya. Fx itu kita cek apakah x-nya kurang dari 0. X kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka min x. Kalau tidak, kita kasih yang lain. Kita cek apakah x lebih dari 1. X lebih dari 1, maka kalau x lebih dari 1 nilainya 1. Kalau tidak, dia x kuadrat. Sekarang kita coba plot ya. Bisa. Oke. Plotnya 2 sampai 2. Oke. Kurang dari 0. Oh. Edit, redo, Ctrl Y. Using fx atau gini aja deh, function f inputnya x, nilainya if x kurang dari 0. Maka return min x, kemudian else if x lebih dari 1, return 1, else return kuadrat.
Kemudian X list-nya kita buat lagi-lagi min 2, min 1, 0, 1. List itu sekarang adalah F dari X. Piecewise function, Julia piecewise function input. Sekarang nggak bisa ya. Oke. Buat di sini saja. Good. Nah, sekarang kita buat min 2 sampai 2 dari F. Kemudian saya tambahkan plot X list, Y list, shape-nya circle. Memang plotnya seperti ini. F, 2, min 2,2. Nah, kelihatan ya. Julia plot dust. Line style. Oh, line. Kenapa tidak berubah dia? Oke, kelihatan sekarang ya. Jadi ini plotnya. Kalau kita plot fungsinya langsung dari hanya menghubungkan titik-titik, maka kita tidak bisa menangkap bentuk X kuadrat di antara 0 sampai 1 ya. Padahal kalau misalkan kita plot seharusnya, titiknya kita perbanyak, maka si bentuk kuadratnya ini jadi kelihatan. Seperti itu kurang lebih ya. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah kelihatan tadi plotnya? Bisa dipahami ya cara ngeplot ini? So,
Ya, bisa dipahami? Belum, Pak. Oke, jadi ada challenge ya. Jadi coba kalian plot persamaan ini dan jelaskan mengapa dia bukan graf dari fungsi dari X. Cuman karena keterbatasan waktu mungkin saya langsung coba plot saja ya. Iya, saya perlu cari lagi. Julia plot implicit. Oke. Saya harus pakai ini. Julia. Betul nggak ya namanya? Sing plots tapi by plots. Kemudian saya mau buat persamaan implisitnya ya. F X, Y sama dengan absolut dari X plus Y min 1. Plotnya masih install package ya, supaya mudah. Ada yang sudah bisa menggambar? Sudah coba gambar? Plot F sama dengan 0. Ini supaya mudah ya melihatnya. Agak lama karena package-nya baru diinstal. Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan kalau mau bertanya. Ya Pak, mau tanya saya. Silakan, siapa? Ichiro. Ya, maksudnya plot apa ya Pak? Itu Apa? komen buat apa? Plot. Plot yang saya gunakan itu di kode itu. Iya baru. Ya. Ini
ini sebenarnya bahasa pemrograman yang mungkin nggak akan kalian pelajari di ilmu komputer ya. Namanya bahasa pemrograman Julia. Dia relatif baru tahun 2012-an. Cuman paling cocok untuk digunakan seperti ini. Kayaknya saya pakai. Tapi ini saya nggak tahu kenapa masih ada errornya. Ya sudahlah, kita coba plot di kertas di sini saja ya. Oke. Kita mau plot mutlak X plus Y sama dengan 1 ini ya. Nah, kita buat tabel X, Y seperti apa. Misalkan X-nya 0, Y-nya berapa? 1, Pak. Y-nya bisa 1. X-nya 0, Y-nya juga bisa min 1. Kalau Y-nya 0, X-nya bisa 1 atau min 1 juga ya, itu misalkan. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita plot, dia ada titik untuk X-nya 0, itu Y-nya ada di sini dan di sini. Kemudian untuk X-nya 0, X-nya 0, maaf. Untuk Y-nya 0, X-nya bisa di sini, bisa di sini. Ini gambarnya harusnya kayaknya seperti ini. Seperti ini, kemudian di bawah, nggak tahu. Kemudian ini seperti ini. Maaf, bukan. Ini seperti ini. Kemudian ini min 1. Kalau min setengah, setengah habis. Di sini 0. Jadi grafiknya mungkin kayak gini ya. Garis lurus ini ada 2 garis lurus sejajar. Mungkin ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, pakai aturan yang tadi, aturan apa namanya, garis vertikal kita geser ya, kita geser ke kanan, maka hampir setiap garis vertikal itu ada 2 titik Y. Nah, itu tidak boleh. Makanya untuk grafik ini bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Seperti itu. Jelas ya? Ini nanti kalian bisa coba sendiri karena masih cukup mudah. Nah, ada fungsi ini ya. Kalau di sini kalian lihat ini namanya fungsi piecewise ya, fungsi piecewise. Dia ada syaratnya untuk X-nya berapa, fungsinya kayak gimana, untuk X-nya berapa, fungsinya kayak gimana. Nah, ini ada challenge yang bisa kalian kerjakan di rumah. Karena saya mau setidaknya slide ini habis di pertemuan ini ya. Ini challenge-nya kalian bisa coba sendiri nanti di rumah. Cuman pada dasarnya ini fungsi piecewise. Kelihatannya nanti fx sama dengan apa untuk X-nya dari 0 sampai 2, kemudian apa untuk X-nya dari 2 sampai 5. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik apa? Jadi kalau misalkan kita punya fungsi yang terdefinisi pada interval tertentu. Misalkan interval itu kita simbolkan dengan huruf I. Dan misalkan X1 dan X2 itu 2 poin di mana saja di dalam interval I. Maka kalau misalkan X1 kurang dari X2 mengakibatkan Fx1 lebih kecil dari Fx2, fungsinya disebut sebagai fungsi yang naik. Kalau X1-nya kurang dari X2 menyebabkan Fx1 lebih besar dari Fx2, selalu lebih besar, maka fungsinya disebut fungsi turun. Jadi kalau kita lihat di grafik ya, pada dasarnya
Misalkan kita punya interval tertentu, interval ini ya. Kemudian fungsi kita bentuknya seperti ini. Atau fungsi kita bentuknya gini. Atau fungsi kita bentuknya yang lain lagi ya. Misalkan gini. Maaf, ini harusnya tetap naik ya. Ini berarti ini contoh-contoh fungsi naik. Kalau fungsi turun gimana? Kalau fungsi turun kebalikannya. Misalkan kita punya interval yang sama seperti ini. Sepanjang interval itu fungsinya selalu turun misalkan. Selalu seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Maka dia disebut fungsi turun. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita punya fungsinya, misalkan kita punya interval yang sama ya. Interval yang sama kita punya seperti ini. Terus ternyata grafik fungsinya itu bentuknya gini. Kira-kira dia disebut fungsi naik atau fungsi turun? Ada yang tahu? Turun naik, Pak. Turun naik, oke. Ada yang lain? Naik turun, Pak. Naik turun, turun. naik, Pak. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah kalau fungsinya seperti ini, dia bukan fungsi naik, juga bukan fungsi turun. Ada yang tahu kenapa kira-kira? Karena ada titik maksimum sama minimumnya, Pak. Ya, betul sekali ya. Karena ada yang naik, ada yang turun. Jadi dia bukan fungsi naik dan bukan fungsi turun pada interval, misalkan ini interval I ya, pada interval I. Kalau kita perhatikan ya, yang naik itu dia naik terus. Yang naik terus ya di interval itu. Yang turun itu turun terus pada interval itu. Kalau di sini pada interval I, dia bukan naik, bukan turun. Tapi kalau misalkan intervalnya kita pecah, misalkan kita pecah jadi bagian ini, kemudian bagian ini. Di sini dia naik, di sini dia turun, di sini dia naik lagi. Di interval ini kita boleh bilang dia fungsinya fungsi naik. Di interval yang tengah kita boleh bilang dia fungsinya fungsi turun. Di interval yang paling kanan itu kita boleh bilang fungsinya fungsi naik. Tapi kalau intervalnya kita gabungkan, itu kita tidak bisa bilang dia fungsi naik atau fungsi turun. Begitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, nah contohnya ini ya. Fungsi piecewise ini, dia disebut fungsi turun pada interval X-nya kurang dari 0. Dia fungsi naik pada interval X-nya 0 sampai 1. Dia tidak naik dan tidak turun pada interval X-nya lebih dari 1. Karena kalau dilihat X lebih dari 1 dia konstan ya. Garis lurus saja, nggak naik, nggak turun. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kira-kira fungsi ini ya, dia fungsi naik atau fungsi turun atau seperti apa? Kita langsung lihat plotnya saja ya. Using kemudian fx kita definisikan sebagai x pangkat 3/8. Kita buat
plot f dari misalkan min 5 sampai 5. Kalau kita lihat di sini ya, fungsinya mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin dari min 20 sampai 20. Ya kira-kira bentuknya seperti ini terus gitu ya. Nah, di sini ternyata dia fungsi naik di semua titik ya. Dia fungsinya naik terus walaupun bentuknya yang sebelah kirinya 0 dia cekung ke bawah, sebelah kanan 0 itu dia cekung ke atas, tapi dia naik terus. Seperti itu. Untuk grafik ini. Materi terakhir di bagian yang pertama ini adalah tentang fungsi genap dan fungsi ganjil dan hubungannya dengan simetri. Definisinya apa? Kalau tidak salah fungsi genap, fungsi ganjil itu di SMA sudah ada ya, betul tidak? Atau baru mengenal ini? Kenal, Pak. Baru kenalan? Baru kenal, Pak. Baru, Pak. Baru. Kalau gitu sekarang kita kenalan dulu ya. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan Fx, maka fungsi genap itu adalah ketika F min X sama dengan Fx. Contohnya dari mana? Contohnya kalau misalkan kita punya Fx-nya sekarang adalah X kuadrat. Kita plot. Nah, fungsi genap itu seperti ini ya, kira-kira grafiknya. Jadi, fungsi genap itu dia simetris terhadap sumbu Y. Di sini sumbu Y-nya adalah di X-nya sama dengan 0 ya, yang tengah-tengah ini. Kalau kita perhatikan ya, itu kayak ada cermin. Ya, sebelah kiri sama sebelah kanan bentuknya sama. Itu fungsi genap. Misalkan pangkatnya saya ganti pangkat 4 gitu. Plotnya jadi seperti ini. Dia masih simetris terhadap sumbu Y. Itu fungsi genap. Fungsi ganjil seperti apa? Fungsi ganjil itu misalkan pangkatnya saya ganti pangkat 3 gitu ya. Fungsinya seperti ini. Dia simetris terhadap titik 0,0, maka kita sebut fungsi ganjil. Jadi dia sebenarnya seperti dicerminkan, tapi dicerminkan terhadap titik 0,0. Atau pangkatnya pangkat 1. Seperti ini garis lurus. Dia simetris ya, tapi terhadap titik 0,0. Itu adalah fungsi ganjil. Definisinya adalah seperti ini ya. Fungsi genap itu kalau kita masukkan f dari min x itu nilainya sama dengan f dari x. Kalau fungsi ganjil, nilai dari f dari min x adalah negatif dari fx. Nah, Pak, kalau misalkan tidak memenuhi dua ini, gimana? Kalau tidak memenuhi dua ini, maka dia bukan fungsi genap, bukan juga fungsi ganjil. Seperti yang tadi ya, bukan naik, bukan turun. Kalau misalkan tidak memenuhi dua ini, berarti dia bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Seperti itu. Contohnya ini ya. Fx sama dengan x kuadrat kita sudah tunjukkan kurvanya dia fungsi genap. Karena apa? Karena kalau kita masukkan min x dikuadratkan itu nilainya adalah x kuadrat, di mana x kuadrat ini sama dengan fx. Berarti kita punya fungsi genap. X kuadrat plus 1 juga fungsi genap. Dia simetris terhadap sumbu Y. Fx sama dengan X itu fungsi ganjil. Karena kalau kita masukkan F dari min X itu adalah min X adalah
negatif dari fx, berarti dia fungsi ganjil. Nah, gimana kalau misalkan fx sama dengan x plus 1? Kita cek di sini ya. Fx dari x plus 1. Kalau kita masukkan f min x itu sama dengan min x plus 1 ya. Sama dengan min x plus 1 seperti ini cara nulisnya ya. Ini sama dengan min x plus 1 plus 2 sama dengan min fx plus 2, dia tidak sama dengan min fx. Dan juga tidak sama dengan fx. Berarti kalau seperti ini ya, berarti dia bukan fungsi ganjil, juga bukan fungsi genap. Apakah jelas? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Silakan. Itu kan tadi ada yang min x plus 1 terus plus 2. Itu plus 2-nya dari mana ya, Pak? Oke. Nih ya. Mungkin bingung di sini. Min x plus 1 terus jadi min x plus 1 plus 2 gitu kan. Karena saya pengen buat fx ini kan x plus 1 ya. Jadi saya pengen buat ada x plus 1-nya. Jadi di sini saya buat min x min 1, supaya tetap jadi min x plus 1, dia harus ditambahkan 2. Betul tidak? Iya, Pak, benar. Nah, di sini baru kita buat min. Kalau kita punya min, ini min juga, kita bisa kumpulkan kan ya. Jadi kita punya min x plus 1, karena kalau kita kalikan min x min 1 plus 2. Gitu. Seperti itu, Elizabeth. Iya, bisa dipahami? terima kasih, Pak. Paham. Oke. Nah, sekarang coba. Ini sudah kita bahas ya tadi ya, contohnya. Oke. Ini, kira-kira fungsi ini, dia fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya? Kira-kira dia fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya? Coba, saya kasih waktu 1 menit buat ngetes. Ada yang sudah tahu jawabannya? Bukan keduanya enggak? Bukan keduanya, siapa yang jawab tadi? Ahmad Ar-Raziki. Roziki. Menurut Ahmad Roziki, bukan keduanya. Salah Pak, benar Pak. Salah. Apa? Salah, bentar. Saya cek lagi. Oke, masih belum yakin. Naik Pak, naik. Bukan, pertanyaannya adalah dia fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya? Fungsi ganjil, Pak. Ganjil ya Pak? Ganjil itu jawabannya siapa fungsi ganjil? Fauzan, Pak. Fauzan. Oke, kita tes saja ya. Tadi ada yang jawab genap, ada yang jawab ganjil, ada yang jawab bukan keduanya. Kita tes. Gx itu x pangkat 3 plus x. Sekarang cara ngetesnya adalah kita masukkan g min x itu apa? Kita punya min x pangkat 3 plus min x. Ini sama dengan min dari x pangkat 3 min x. Betul nggak? Terus kita kumpulkan min dari x pangkat 3 plus x. Karena semuanya ada negatifnya ya. Ini sama dengan min dari
G X ya. Berarti dia fungsi ganjil. Ya. Mudah ya untuk ngetes apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Caranya seperti itu ya, mudah sekali ya. Oke, di sini ada banyak latihan yang bisa kalian kerjakan ya. Ada 9 kalau nggak salah. Jadi silahkan dicoba di rumah. Saya mau beralih di 15 menit terakhir ini, mungkin hanya beberapa slide di part 2. Nanti sisanya kita lanjutkan di hari Senin. Jadi part 2 ini kita membahas tentang kombinasi fungsi, pergeseran, dan perbesaran atau scaling ya, graf dari sebuah graf. Materinya adalah yang pertama tentang jumlah kurang kali bagi, kemudian fungsi komposit. Jadi sebenarnya 2 materi pertama ini harusnya di SMA sudah ada, kalau tidak salah ya. Kemudian 2 selanjutnya itu shifting graf dari fungsi, kemudian scaling sama reflecting dari sebuah graf fungsi. Itu trik-trik menggambar kurva dari fungsi yang kayaknya di SMA belum ada. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau misalkan kita punya F dan G sebagai fungsi, yang mana F itu domainnya adalah DF, G domainnya adalah DG. Maka untuk setiap X yang ada di domain F dan juga domain dari G, kita bisa mendefinisikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan formula ini. Simple ya definisinya ya. Cara penulisannya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Jadi kalau yang di sebelah kiri, kalau kita perhatikan ya, kalau di sebelah kiri itu yang kita jumlahkan fungsinya. Di sebelah kanan yang kita jumlahkan adalah nilai dari fungsinya. Sama seperti ini, sebelah kiri yang kita kurangkan adalah fungsinya, sebelah kanan yang kita kurangkan adalah nilai dari fungsinya, dan seterusnya. Nah, mengapa di sini baru penjumlahan, perkalian, pembagian? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, karena kalau pembagian ada tambahan syaratnya. Ya. Jadi di sini syaratnya adalah domainnya itu menjadi irisan dari domain F dan domain G. Kalau pembagian gimana? Kalau pembagian, misalkan F dibagi G, maka syaratnya X itu ada di domain irisan dari domain F dan domain G, di mana nilai dari GX itu tidak sama dengan 0. Karena apa? Kalau sama dengan 0, kenapa? Tidak terdefinisi, Pak. Karena kalau sama dengan 0 tidak terdefinisi, betul sekali. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah skalar C, bilangan real, maka perkalian C terhadap fungsi, ya, CF, itu bisa didefinisikan sebagai C dikalikan nilai dari fungsinya. Nah, kalau seperti ini, karena dikalikan dengan skalar, domain dari X-nya tidak berubah. Kalau yang sebelumnya tadi domainnya adalah irisan dari F dan G. Kalau yang di sini domainnya adalah domain F, tidak berubah. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita punya fungsi Fx sama dengan akar X dan Gx sama dengan akar 1 min X, di mana domain dari F adalah dari 0 sampai positif tak hingga. Ya. Domain dari G adalah dari negatif tak hingga sampai 1. Karena kita mau, kalau yang F itu X-nya lebih dari sama dengan 0, kalau yang G kita mau 1 min X itu lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat ya, titik yang titik X yang ada di domain F dan ada juga di domain G itu hanya titik-titik di interval 0 sampai 1. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami? Atau bingung?
Bisa diulangin nggak, Pak? Agak bingung soalnya. Oke. Kita punya fx sama dengan akar x, maka domainnya adalah 0 sampai positif tak hingga. Alasannya mengapa? Alasannya karena kalau kita masukkan x itu dari 0 sampai positif tak hingga, maka akar x ini terdefinisi. Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Nah, sekarang gx sama dengan akar dari 1 min x. X-nya itu harus kurang dari atau sama dengan 1. Ya, berarti domain G itu dari negatif tak hingga sampai 1. Mengapa? Karena kalau kita masukkan X berapapun di interval ini, akar dari 1 min X terdefinisi. Betul ya? Betul, Pak. Berarti kan kita punya domain F-nya ini 0 sampai tak hingga, domain G-nya negatif tak hingga sampai 1. Kalau diperhatikan, titik-titik yang ada di domain F dan ada juga di domain G itu mana saja? Nol satu, Pak. 0. Hanya 0 sampai 1 ya? Titik-titik yang ada di domain F dan ada juga di domain G itu irisan dari domain F dengan domain G. Ya, ini lambang dari irisan ya. Jadi kalau kita iris 0 sampai positif tak hingga, dengan negatif tak hingga sampai 1, kita punya interval yang lebih kecil, yaitu 0 sampai 1 saja. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang kita punya ini, ya tabel ini. F tambah G, maka F tambah G seperti ini bentuknya. Akar X plus akar 1 min X. Domainnya adalah hanya 0 sampai 1 saja. Ya, karena kalau kita masukkan X-nya 0 sampai 1, ini semua pasti terdefinisi. F dikurangi G, itu juga seperti itu ya. Tinggal dikurangi saja, domainnya sama. G kurangi F, kita punya itu persamaannya. Domainnya juga masih sama. Nah, bagaimana dengan perkalian? Perkalian F kali G. Ternyata hasil perkaliannya adalah akar dari X kali 1 min X. Ya, domainnya ternyata masih sama. Ya, domainnya, supaya terdefinisi, domainnya masih di 0 sampai 1 saja. Nah, bagaimana kalau pembagian? Nah, kalau pembagian ini beda ya. F dibagi G, hasilnya seperti itu. Domainnya ternyata 0 sampai 1, tapi satunya tidak masuk. Karena apa? Karena kalau kita masukkan 1, penyebutnya menjadi 0. Jadi, F dibagi G ini jadi tidak terdefinisi. Sama seperti itu, untuk G dibagi F, domainnya sekarang 0 sampai 1, satunya masuk, tapi 0-nya yang tidak masuk. Alasannya sama, kurang lebih. Untuk contoh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ichiro. Halo? Oh ya, kedengeran ya? Ya. Kedengeran. Kalau misalnya fungsinya G ditambah F, hasilnya sama aja, kayak F tambah G. Hasil Untuk kasus ini pertambahannya. kebetulan sama. Oh, boleh ya? Kecuali kalau pengurangan. Ya, kalau pengurangan pasti beda ya. Jadi pada dasarnya kalau kita balik urutannya itu hampir bisa dipastikan tidak akan sama bentuknya. Misalkan ini G tambah F, mungkin kalau penjumlahan akan selalu sama, atau perkalian mungkin akan selalu sama. Tapi kalau pengurangan atau pembagian, kalau kita balik urutannya pasti bentuknya beda. Seperti itu. Ya mungkin bisa sama, tapi kebanyakan kasus, hampir semua kasus itu hasilnya pasti berbeda. Gitu Ichiro ya. Apakah menjawab? Baik, terjawab Pak. Makasih. Oke, ada lagi? Ini mudah ya, kalian bisa coba sendiri karena tinggal mengikuti tabel ini. Contoh domain dan range. Oke, sekarang domain dari fx apa?
Domain dari fx adalah X-nya itu sendiri, Pak. domainnya adalah dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya. Kemudian range-nya juga negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Saya tulis di sini ya. Kita punya fx sama dengan x. Maka ini domainnya, domain dari f adalah negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Dan kebetulan range-nya dari f itu adalah negatif tak hingga sampai positif tak hingga juga. Kemudian kita punya gx. Itu apa? Akar x min 1. Akar x min 1. Berarti domain dari G apa di sini? 1 sampai tak hingga, Pak. Ya. 1 sampai tak hingga. Kemudian range-nya? Range-nya apa? 0 sampai tak hingga, Pak. 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Dari dua domain ini, ya, nilai yang ada di domain F dan ada juga di domain G itu kan irisan dari DF diiris dengan DG ya. Irisannya apa? 1 sampai tak hingga, Pak. 1 sampai tak hingga sekali. Nah, nanti kalian bisa tentukan ya. Saya sudah kasih hasil awalnya kurang lebih domainnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalkan ada F plus G dan F kali G, domainnya seperti apa? Itu kalian bisa coba kerjakan sendiri ya. Nah, yang di sini agak lebih sulit ya. Di sini kita punya fx itu sama dengan 2 dan gx sama dengan apa tadi? X kuadrat plus 1. Berarti di sini domain dari f adalah dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Range dari f adalah 2 saja ya. Untuk G, domain dari G adalah negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Range dari G adalah berapa kira-kira? 1 sampai positif tak hingga ya. Nanti kalian bisa cek sendiri deh kalau nggak percaya ya. Cuman di sini irisan dari domain F dengan domain G apa? Irisannya? 1 sampai tak hingga, Pak. Domain bukan range. Min tak hingga sampai tak hingga, tak hingga. Min tak hingga sampai tak hingga karena sama ya mereka. Nah, kalau di sini yang ditanyakan kan kalau F per G sama G per F ya. Kalau F dibagi G, maka kita punya domain dari F bagi G itu apa kira-kira? Dua per X pangkat 2 tambah 1, Pak. Terus dulu ya, F bagi G kan 2 per X kuadrat plus 1. Kira-kira domain dari F per G apa?
Kira-kira penyebutnya bisa 0 nggak? Enggak, Pak. Nggak. Berarti 0 pun domainnya? 1 ya, Pak. Domainnya tetap ya, min tak hingga sampai tak hingga. Karena mau kita masukkan, kan domain ini harus ada di dalam ini ya. Dari sini baru kita turunkan menjadi domain dari F per G. Nah, karena domain F iris domain G itu semua bilangan real, maka domain F per G bisa semuanya kan. Nah, karena penyebutnya tidak mungkin 0, maka domainnya sama, negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Bagaimana kalau G dibagi F? Maka kita punya X kuadrat plus 1 dibagi 2. Kira-kira domainnya apa? Domain dari G per F apa? Oh, ini nggak berani ngomong. Domainnya adalah? 0 sampai tak hingga, Pak. Yakin? Penyebutnya bisa 0 nggak? Min tak hingga sampai positif tak hingga, Pak. Karena penyebutnya nggak mungkin 0, ya, maka kita cari subset dari irisan yang ini, yang paling besar ya. Negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, ingin tanya, Pak. Aditya. Untuk range yang di bagian bawah tadi, Pak, fungsi G, kan tadi tidak boleh 0 ya, Pak. Tapi kan bisa range-nya ya. Bukan, Pak, yang di fungsi G itu kan X pangkat 2 tambah 1. Untuk range-nya Bapak buat tadi 1 sampai tak hingga. Kenapa 0 tidak dimasukkan, Pak? Karena X kuadrat ini kan apa namanya? X kuadrat itu nilainya dari berapa sampai berapa? Dari 1 sampai ke positif. X kuadrat itu nilainya dari 0 sampai tak hingga, betul kan? Oh iya. Ya, X kuadrat bisa negatif nggak? Enggak. Nggak bisa. Terus kita geser plus 1 ya. Berarti kan nilainya pasti naik 1 kan semuanya? Oh iya, Pak, ya, iya. Jadi range-nya adalah dari 1 sampai positif tak hingga gitu. Terima kasih, Pak. Itu Aditya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Materi hari ini sampai situ aja. Sebenarnya masih ada materinya, cuman saya tidak mau apa namanya korupsi waktu kalian ya, karena hak kalian untuk memberhentikan kelas sampai jam segini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup kelasnya? Yang domain F per G itu dari min tak hingga sampai tak hingga, Pak. Berarti angka 1 nanti masuk di sana, Pak? Iya, betul. Betul. Kalau angka 1 masuk berarti penyebutnya jadi 0, bukan, Pak? Kalau angka 1 masuk, kan ini plus ya. Jadi 1 kuadrat plus 1 kan 2. Oh iya, maksudnya min 1. Oh iya. Iya, ini kan plus 1 juga ya. ya. Nah, ya. Ya. Memang biasanya di kalkulus itu, kalau kalkulus 1 karena kebanyakan materinya mengulang materi SMA, memahami materinya itu biasanya tidak sulit. Tapi ya namanya juga soal-soal matematik ya. Kadang kita suka kecelakaan gitu ya, suka salah tulis, salah membaca gitu ya. Harus hati-hati. Jangankan kalian. Saya kemarin ketika membuat slide kan kalian tahu sendiri ya, saya ternyata ada tanda yang harusnya lebih dari sama dengan, saya lupa, saya tulis dengan lebih dari saja gitu ya. Jadi itu wajar kalau misalkan agak mungkin kita salah melihat. Tapi kalau ujian jangan sampai kalian ada salah sedikit gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya mau akhiri dulu. Oke, kalau nggak ada, tugas kalian adalah pelajari slide-nya ya. Jadi slide-nya sudah ada di MS Team. Slide yang kedua ini sudah ada juga di MS Team. Kalian bisa lihat ya di situ. Yang P2 combining function itu sudah ada. Kalian pelajari supaya nanti hari Senin kita bisa
lebih cepat menyelesaikan bagian sisa dari slide ini sehingga kita bisa segera masuk ke materi selanjutnya. Gitu ya, sepakat ya? Baik, Pak. Oke, kalau sudah saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Mohon maaf ini lewat 3 menit. Sampai ketemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi